Bab 73. Keberhasilan, besi cair berwarna merah cerah terus mengalir keluar, satu baskom demi satu baskom. Setelah dingin, terbentuklah batangan besi. Lin Tianhui dengan bersemangat untuk memeriksa kualitas batangan besi tersebut. Lin Hai tersenyum dan menjelaskan, meskipun kualitas besi ini bagus, namun hanya bisa digunakan untuk membuat senjata dan perkakas biasa. Masih jauh dari kualitas besi murni. Apakah aku perlu ditempa sekali lagi untuk membuat panah penembus baju besi yang kamu katakan itu? Lin Hai mengangguk pelan, ya, kualitas besi ini bagus. Tapi masih jauh dari kualitas besi murni, jadi perlu ditempa lagi. Setiap batangan besi jenis ini memiliki berat 50 kg, yang mustahil dibuat dengan tenaga manusia. Ini harus dilakukan dengan palu besar yang digerakkan oleh kincir air. Palu besar yang digerakkan oleh kincir air. Bagaimana cara membuatnya? Lin Tianhui bertanya dengan cepat. Nyatanya, Lin Tianhui sudah sangat puas bisa menghasilkan besi dengan kualitas seperti ini. Dia tidak menyangka Lin Hai akan mengatakan bahwa kualitas besi ini masih bisa ditingkatkan. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Satu tanur sembur bisa menghasilkan minimal 1000 kg besi sehari. Kalau ingin meningkatkan jumlah produksinya, maka bisa membangun tanur sembur kedua. Menurut dia, besi kualitas awal bisa dijual dan digunakan untuk membuat beberapa peralatan dan perlengkapan pertanian. Ini tidak hanya akan menaikkan harga, tetapi juga membuat para pekerja untuk tetap bekerja di sini, kata Lin Hai. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kami akan menjual besi rafinasi batch pertama untuk menutupi biaya penambangan. Tapi pemerintah sangat membutuhkan besi rafinasi, jadi kamu harus menghasilkannya secepat mungkin. Diperlukan waktu paling lama setengah bulan untuk menempa besi rafinasi. Dan hasilnya pasti akan memuaskan Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu Alu akan menunggu kabar baik dari kamu. Jika kamu bisa mewujudkan semua yang kamu katakan sebelumnya, aku akan segera melapor ke pemerintah dan meminta imbalan untuk kamu. Apapun yang terjadi, aku akan membantu kamu mendapatkan gelar. Lin Hai membungkuk cepat. Terima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia. Hahaha. Ini bukan karena saya. Ini adalah pencapaian kamu sendiri, dan bahkan aku mendapat keuntungan dari kamu. Lin Tianhui sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia mengelus jenggotnya dan tertawa. Lin Ruoxue menatap wajah Lin Hai dengan mata besarnya yang indah. Matanya terlihat penuh dengan kekaguman. Tungku sembur yang dibangun oleh Lin Hai ini sangat penting bagi istana kekaisaran. Efisiensi peleburan besi telah meningkat entah berapa kali lipat. Selama ada persediaan besi yang mencukupi, kekuatan sebuah dinasti akan meningkat secara signifikan. Selain itu, besi yang dihasilkan oleh Lin Hai menggunakan metode ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kalaupun digunakan langsung untuk membuat senjata, itu sudah cukup. Perlu diketahui bahwa besi mentah yang dihasilkan dengan cara sebelumnya mengandung banyak kotoran, sangat rapuh dan tidak dapat digunakan secara langsung. Pandai besi harus menempa lagi untuk menghilangkan kotorannya, namun dengan cara itu, efisiensinya sangat rendah, biayanya juga sangat tinggi. Bahkan produk besi biasa pun merupakan peralatan yang sangat berharga bagi masyarakat awam. Jika digunakan untuk perlengkapan militer, maka pengeluarannya akan sangat besar. Perang besar akan menghabiskan banyak busur dan anak panah, senjata, dan baju besi. Pengeluaran sebesar itu akan membuat negara kuat seperti Daxia merasa sangat tertekan. Jika perang terjadi sepanjang tahun, ditambah dengan konsumsi makanan dan pakan ternak, sebuah negara besar bisa saja terseret ke dalam kehancuran. Satu-satunya cara untuk menghindari keadaan seperti ini adalah dengan mengalahkan negara musuh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Untuk mencapai target tersebut, selain membutuhkan prajurit dan jenderal yang kuat, juga membutuhkan senjata elit. Lin Tianhui sangat senang melihat besi dengan kualitas sebagus ini berhasil dilebur. Begitu tungku dinyalakan, para pekerja tidak akan berhenti bekerja. Lin Hai secara khusus merumuskan sistem kerja 4 jam karyawan yang bekerja secara bergiliran. Biasanya para pekerja bekerja lebih dari 6 jam sehari. Namun di sini mereka hanya bekerja 4 jam sehari, dan upah mereka setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Jika pekerjaan memerlukan usaha yang lebih keras, upahnya akan lebih tinggi lagi. Tak hanya itu, mereka juga dibekali makan selama bekerja. Lin Hai bahkan berencana menerapkan jadwal istirahat 5 hari kerja dan 2 hari istirahat di kemudian hari. Hal ini memungkinkan setiap orang tidak perlu bekerja terus tetapi juga memiliki kesempatan untuk beristirahat. Alasan utama mereka berani melakukan hal ini adalah efisiensi peleburan besi yang tinggi, dan mendatangkan keuntungan besar. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lin Hai,
Lin Tiangui mengerutkan keningnya, jika seorang pekerja hanya bekerja 4 jam sehari dan masih dibayar lebih, bukankah itu sebuah pemborosan? Lin Ruoxue merasakan hal yang sama, biasanya, orang bekerja dari matahari terbit hingga terbenam dan beristirahat dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Ini adalah cara normal dalam mempekerjakan orang. Lin Hai tersenyum dan berkata, Yang Mulia, itu salah. Jika kita mengikuti metode kerja normal, bisa dikatakan bahwa kerugian akan lebih besar daripada keuntungan yang akan kita dapat. Sepertinya kita telah menghasilkan lebih banyak uang, tapi itu bukan hal yang baik untuk Daxia. Lin Tiangui semakin kebingungan setelah mendengar ini. Kalau begitu, jelaskan padaku apa yang kamu katakan barusan. Jika kamu benar, aku akan menyetujui rencana kamu. Yang Mulia, menurut Anda apa hal terpenting bagi Daxia untuk bisa menjadi kaya dan berkuasa? Militernya kuat, kaisarnya bijaksana, para pejabatnya jujur, dan rakyatnya hidup dan bekerja dengan damai dan sejahtera. Kata Lin Tiangui, Yang Mulia benar, tetapi semua kondisi ini bergantung pada populasi manusia. Daxia sangat luas sehingga kita harus memiliki populasi yang cukup. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya katakan, Yang Mulia? Itu benar, tapi Daxia telah menderita bencana alam selama bertahun-tahun, dan populasinya menurun drastis. Lin Tiangui menghela nafas. Itulah mengapa aku membiarkan para pengrajin bekerja 4 jam sehari dan membayar mereka lebih banyak. Kekurangan penduduk di Daxia telah lama menjadi masalah paling mendesak yang harus diselesaikan. Biarkan para pekerja ini memiliki cukup makanan untuk dimakan, punya uang, dan punya waktu luang, mereka akan mampu untuk memiliki lebih banyak anak dan mampu membesarkan mereka, maka populasi Daxia akan bertambah secara alami. Jika mereka bekerja keras setiap hari, penghasilan mereka tidak akan banyak juga. Mereka akan kesusahan untuk membesarkan anaknya. Lin Hai menjelaskan, mata Lin Tiangui berbinar dan dia menepuk pahanya, apa yang kamu katakan ini sangat masuk akal. Selain itu, pekerjaan di sini sangat berat. Jika waktu istirahat tidak cukup, mereka akan kelelahan karena bekerja dalam waktu yang lama. Belum lagi punya anak dan berkeluarga, aku khawatir mereka akan tersiksa penyakit seumur hidup. Yah, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Mulai sekarang, semuanya di sini akan diputuskan olehmu. Kata Lin Tiangui, tampaknya kita memperlakukan pekerja dengan lebih baik, tetapi kita harus membayar lebih banyak. Tetapi jika pekerjaannya efisien, uang kecil ini tidak berarti apa-apa. Beberapa hari kemudian, ketika palu tempat sudah dibangun, kita akan tahu berapa banyak perak yang bisa kita hasilkan. Lin Hai berkata sambil tersenyum, Oke, aku menunggu kabar baik darimu. Cepat keluarkan anggur tulang harimau yang aku simpan selama bertahun-tahun. Aku tidak akan pulang sebelum aku mabuk hari ini. Lin Tiangui memberi perintah dengan keras, mata Lin Ruoxue terlihat penuh bintang, dia belum pernah bertemu orang dengan visi jangka panjang seperti ini. Tuan Lin, saya pikir kamu akan menjadi pejabat yang baik di masa depan, jangan mencurahkan seluruh energi kamu pada hal seperti ini. Hanya dengan menjadi pejabat maka akan bisa memberi manfaat bagi rakyat. Lin Ruoxue membujuk Lin Hai. Haha, jadi pejabat itu tidak mudah. Menjadi pejabat bukan hanya tentang berbuat baik kepada rakyat, tapi juga harus melawan para pejabat korup itu setiap hari, akan sangat merepotkan. Lin Hai dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menolak. Dulu, alasan orang ingin menjadi pejabat hanya karena tidak ingin dibuli. Sekarang Lin Hai memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebuah gelar. Para pejabat tidak akan meremehkan aku ketika mereka melihat aku, jadi kenapa harus repot menjadi seorang pejabat lagi. Bab 74, Sejuta Anak Panah. Saya tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Orang seperti kamu harus punya ambisi. Karena kamu punya kemampuan seperti ini, sangat sayang sekali jika kamu tidak menjadi seorang pejabat pemerintah. Aku percaya bahwa jika kamu menjadi seorang pejabat, kamu pasti akan memberi kontribusi yang besar bagi rakyat. Lin Tiangui berkata dengan ekspresi yang sangat serius, dia sangat optimis dengan Lin Hai sejak pertama kali bertemu. Semua yang dia lakukan sekarang adalah berusaha untuk membuka mata Lin Hai, bakatnya akan sia-sia jika dia tidak menjadi seorang pejabat. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang, mari kita bicarakan nanti. Lin Hai tidak ingin memikirkan masalah ini lagi, seperti kata pepatah, melayani kaisar seperti melayani seekor harimau. Sekalipun kamu seorang pejabat, kamu juga harus bertemu dengan seorang kaisar yang bijaksana. Saat ini pemerintah korup dan pejabat-pejabat kotor yang berkuasa,
jika ingin menjadi pejabat yang baik, kamu harus bertarung dengan pejabat-pejabat korup ini setiap hari, kamu bisa saja dipenggal kapan saja. Lin Hai memahami hal ini dengan jelas, kita hanya hidup sekali, jadi kenapa repot-repot melakukan hal-hal tanpa pamrih. Bukankah sudah bahagia memiliki istri yang cantik, menghasilkan banyak uang, dan menikmati hidup? Lin Tiangyue merasa sangat aneh saat melihat Lin Hai menolak untuk menjadi seorang pejabat. Begitu banyak orang belajar dengan giat hanya untuk menjadi seorang pejabat dan membawa kehormatan bagi keluarganya. Ternyata Lin Hai sangat berbeda, namun, dia juga tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa dipaksakan, jadi dia akan menemukan cara untuk membujuk Lin Hai nanti. Oke, mari kita bicarakan hal lain. Saat ini pemerintah kekurangan 1 juta anak panah penembus baju besi. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membuatnya? Jika tidak ada masalah, semua anak panah itu sudah akan bisa dikirimkan dalam waktu 3 bulan. Lin Tiangyue hampir menyemburkan anggur yang baru saja dia minum. Awalnya dia mengira Lin Hai akan mengatakan 3 tahun, karena dalam pikirannya akan lebih baik jika Lin Hai bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun, dan ternyata hanya 3 bulan. Baik itu anak panah biasa atau anak panah yang bisa menembus baju besi, bagian yang paling sulit dibuat adalah mata panahnya, terutama anak panah yang bisa menembus baju besi, baik kekuatan maupun harganya bisa 10 kali lipat lebih mahal dari anak panah biasa. Lin Tiangyue awalnya ingin menunggu sampai dia mendapatkan kembali kendali atas kekuatan militernya sehingga dia bisa mendapatkan 1 juta anak panah yang menembus baju besi itu dan mengalahkan musuh dalam 1 serangan. Tentu saja persiapan itu akan membutuhkan waktu 2 atau 3 tahun, ternyata Lin Hai memberitahunya bahwa anak panah itu bisa selesai dalam 3 bulan. Apakah kamu serius? Jangan mempermainkan aku, Lin Tiangyue berkata dengan cepat. Hehe, mari kita lihat nanti, kebenarannya akan terungkap dalam 3 bulan. Mungkin saja kalau semuanya berjalan dengan baik, mungkin butuh waktu kurang dari 3 bulan. Lin Hai berkata dengan penuh percaya diri, untuk membuat anak panah penembus baju besi, banyak alat lain yang harus disiapkan, untuk proses pengecoran dan pemolesan, kalau bisa membangun sebuah jalur produksi, tidak akan masalah untuk memproduksi puluhan ribu anak panah dalam sehari. Dan semua anak panah akan memiliki ukuran dan berat yang sama persis, hal ini bisa menjaga konsistensi seorang pemanah dalam keakuratan tembakan memanahnya. Baiklah, karena kamu bilang begitu, jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan pergi ke ibu kota secara langsung untuk meminta imbalan untukmu, kata Lin Tiangyue dengan bersemangat, dengan busur panah otomatis dan anak panah penembus baju besi. Kita tidak mungkin akan gagal memenangkan pertempuran ini. Tiba-tiba, dia merasa sangat bersemangat dan mengambil mangkuk besar itu dan meneguknya habis dalam 1 tegukan. Rasanya enak sekali, sudah lama sekali aku tidak merasa sebahagia ini. Mereka makan daging dan minum anggur yang sangat banyak. Tidak lama kemudian Lin Tiangyue pun jatuh mabuk, para pengawalnya mengantar Lin Tiangyue pulang. Sekarang sudah larut malam, lebih baik kalian menginap di rumahku saja. Lin Hai berkata untuk membujuknya. Tidak perlu repot-repot, kalau ayah pulang terlambat, para penjaga di rumah mungkin akan cemas, kami akan kembali lagi ke sini. Li Ruoxue menjelaskan dengan mata penuh keengganan, Lin Hai bukan orang bodoh, tentu saja dia bisa merasakan perasaan Lin Ruoxue. Namun dia sudah memiliki istri yang baik seperti Qiaoer, dan dia tidak ingin mencari masalah dengan menikahi wanita lain. Bagaimanapun, Qiaoer berperilaku sangat baik dan sangat cantik, dia telah banyak menderita untuk menghidupi Lin Hai. Lin Hai tidak ingin mengecewakannya, anggap saja dia tidak melihat apapun. Karena mereka tidak ingin tinggal, maka Lin Hai membiarkan mereka pulang lebih awal. Lin Hai juga minum banyak anggur dan merasa sedikit pusing. Qiaoer membantu Lin Hai duduk di tempat tidur, saatnya minum teh penghilang mabuk lagi. Suamiku, minumlah yang banyak, jika tidak kamu akan sangat kehausan nanti. Lin Hai menghabiskan tehnya, melihat wajah Qiaoer, kulitnya yang putih kemerahan dan sehalus bayi, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, ditambah lagi, dia minum begitu banyak anggur tulang harimau, itu benar-benar tonik yang enak. Dengan cepat Lin Hai merasakan seluruh tubuhnya mulai memanas. Dia menghabiskan tehnya dalam 1 tarikan napas, lalu memegang tangan Qiaoer dan tidak membiarkannya pergi. Suamiku, bagaimana mungkin Qiaoer tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan Lin Hai? Pipinya langsung memerah dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Lin Hai, meski sudah menjadi pasangan dalam waktu yang lama.
namun dia tetap merasa sangat malu jika menghadapi hal seperti ini. Lin Hai memahami karakter Kiawer, jadi dia harus mengambil inisiatif duluan. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Kiawer dan memeluknya di tempat tidur. Bukankah kamu bilang ingin mempunyai anak? Hari ini, suamimu akan bekerja keras. Lin Hai berkata sambil terkekeh, malam musim semi yang sangat indah. Keesokan harinya, Lin Hai bangun dan merasakan kepalanya sedikit pusing. Siapa bilang minum anggur yang terbuat dari biji-bijian tidak bikin pusing? Semua sama saja kalau minum terlalu banyak. Meskipun anggur itu rasanya enak, tapi kandungan alkoholnya terlalu rendah. Jika aku bisa meminum beberapa mangkuk tanpa mabuk, bagaimana bisa itu dianggap sebagai anggur yang baik? Nanti, aku akan membuat anggur yang sangat enak, yang pasti akan terkenal di ibu kota dan akan membuka mata semua para peminum. Lin Hai tahu bahwa cepat atau lambat dia harus tinggal di ibu kota, dia harus mempertimbangkan untuk menjalankan bisnis yang baik di sana sehingga dia bisa menikmati kekayaan dan kejayaan tanpa akhir di masa depan. Bisnis minuman keras pasti bisa meraih keuntungan yang sangat besar. Lagi pula, teknologi penyulingan anggur pada zaman ini masih kurang baik. Lin Hai berniat untuk memulai bisnis penyulingan anggur, kualitasnya akan jauh lebih baik dibandingkan yang dijual di pasaran. Hanya dengan meningkatkan kandungan alkohol pada anggur itu, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Lin Hai mengingat hal ini dan memutuskan untuk menjual anggur ketika dia sudah pindah ke ibu kota nanti. Efisiensi peleburan besi sangat tinggi. Karena tambang biji besi di sini merupakan tambang yang kaya, dia dengan mudah mendapatkan ribuan pon besi setiap hari. Lin Hai melihat semuanya sudah berjalan sesuai rencana dan dia tidak perlu mengawasi lokasi pertambangan lagi. Dia mulai merancang mesin gerindra dan cetakan, dan menyuruh tukang kayu untuk membuat semua peralatan itu. Cukup mengayuh dengan kaki untuk memberikan tenaga rotasi yang diperlukan untuk memoles anak panah. Pekerjaan seperti ini juga bisa dilakukan oleh para perempuan. Lin Hai berencana merekrut sekelompok pekerja perempuan agar mereka juga bisa ikut bekerja dan menghasilkan uang. Hal ini akan meningkatkan pendapatan keluarganya secara signifikan. Beberapa hari kemudian, akhirnya kincir air itu sudah selesai dibangun. Dibutuhkan lebih dari 20 kereta kuda untuk menarik kincir air tersebut. Sejumlah besar pekerja dipanggil untuk memuat tangki air. Fondasinya sudah disiapkan terlebih dahulu dan tinggal dirakit saja. Lin Hai juga merancang sebuah kopling besi. Hal ini dapat mengurangi keausan pada mesin. Bab 75. Anak rumah penembus baju besi. Lin Hai memimpin orang untuk memasang kincir air dan semua bagiannya. Palu besar tersebut telah dikarbonasi secara khusus dan diberi dipanaskan dalam beberapa hari terakhir, dan tingkat kekerasannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Palu besar itu memukul terus-menerus. Seorang pekerja membawa batangan besi yang masih panas membara dan meletakkannya di atas meja. Bang bang bang, mereka mulai menempa, dengan begitu kuat, dan secara terus-menerus. Beberapa pekerja secara bergantian memutar batangan besi tersebut secara terus-menerus dengan sebuah tang besar. Setelah kotorannya dari besi itu dihilangkan, batangan besi itu menjadi lebih ringan 10 pon. Para pandai besi berkumpul dan melihat besi kualitas tinggi yang mereka tempa dan berseru kagum. Benar, benar besi berkualitas tinggi. Aku telah menempa besi sepanjang hidupku, tetapi baru sekarang aku melihat metode menempa besi seperti ini. Aku mungkin bisa menempa lebih dari 1000 kg besi ini dalam sehari. Sangat praktis. 3 kelompok bekerja secara bergiliran, sehingga kami dapat memproduksi lebih banyak besi tanpa kelelahan. Hal ini sangat bermanfaat sekali. Orang yang terpelajar memang hebat. Hei, apa yang kamu katakan? Ada begitu banyak orang terpelajar, tapi aku belum pernah melihat orang yang bisa membuat sesuatu yang hebat seperti ini. Ayo kita kerjakan tapi pastikan tetap memperhatikan keselamatan. Jika pakaian linen tahan api terbakar, segera ganti dengan yang baru. Lin Hai menginstruksikan. Jangan khawatir, Tuan Lin. Kami telah melakukan apa yang kamu perintahkan. Dengan membayar mereka dengan gaji yang tinggi, Lin Hai memiliki status yang sangat tinggi di hati semua pekerja. Mereka mengingat semua yang diinstruksikan kepada mereka. Terlebih lagi, ini juga demi kebaikan mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang tidak berterima kasih. Lin Hai mengangguk dan meminta seseorang untuk mengangkut batangan besi yang sudah ditempa itu ke tempat lain dengan menggunakan gerobak. Api di tungku semakin membara, mereka menempatkan batangan besi ke dalam wadah dan mulai melelehkannya. Setelah meleleh, kemudian dituang ke dalam cetakan yang sudah dipersiapkan. Tunggu hingga dingin lalu buka cetakannya. 50 anak panah dapat dicetak sekaligus. Mereka mengeluarkan anak panahnya, dan melihat kualitasnya cukup bagus.
namun anak panah ini masih memiliki banyak tepi yang kasar dan masih perlu dipoles. Kemudian mereka memasukkan anak panah itu ke dalam api arang untuk dipanaskan. Untuk meningkatkan tingkat kekerasannya, proses ini memakan waktu lebih dari 1 hari. Setelah dipanaskan, sisi tajamnya dipoles lagi dan mata panah penembus baju besi sudah jadi. Setelah kloter pertama anak panah penembus baju besi dicetak, para pemburu segera membawanya ke tempat latihan untuk diuji. Dengan kekuatan yang sama, saat ditembakkan, jauh lebih dalam menusuk dibandingkan anak panah biasa yang menusuk ke batang pohon. Luar biasa, anak panah ini tajam sekali. Busur kita tidak sekuat busur tentara. Kalau anak panah ini ditembakkan memakai busur tentara pasti akan jauh lebih kuat, kata Wang Dayong. Tidak ada gunanya kalau menurut kita bagus. Kita harus segera mengutus seseorang untuk memberitahu sang raja. Biar raja akan membawa pasukan untuk menguji anak panah ini. Akan lebih bagus lagi jika mereka membawa baju zirah. Kita bisa mencoba apakah anak panah ini bisa menembusnya. Hanya jika sang raja dan orang-orang dari kemiliteran puas, barulah anak panah ini dianggap memenuhi syarat. Kata Lin Hai, derajat-derajat ini hal yang mudah, biarkan aku yang melakukannya. Liu Ergou dengan cepat mengajukan diri. Oke, bawalah 2 orang bersamamu. Kurasa sang raja sudah tidak sabar menunggu kabar dari kita. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Setelah mendapat izin, Liu Ergou segera pergi dengan menunggangi kuda bersama 2 pemburu lainnya. Lin Tiangui sudah cemas menunggu selama masa ini, karena janji Lin Hai sungguh luar biasa. Dia benar-benar tidak tahu berapa banyak anak panah yang bisa dihasilkan dalam 3 bulan. Dia sangat ingin melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia sudah beberapa kali ingin pergi ke desa Beishan, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang raja. Jika dia tidak bisa menjaga ketenangannya, dia akan kehilangan harga dirinya di depan bawahannya. Karena tidak bisa pergi, dia berjalan di sekitar halaman dengan tidak sabar. Lin Ruoxue juga sering melamun ketika dia tidak melakukan apa-apa. Sosok Lin Hai selalu melekat di benaknya. Dia selalu ingin mengobrol dengan Lin Hai dan ingin melihat keterampilan apa yang belum dia tunjukkan. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba berlari masuk dengan cepat. Yang mulia, desa Beishan mengutus seorang pemburu. Dia berkata bahwa mereka telah berhasil membuat anak panah yang bisa menembus baju besi dan meminta Yang Mulia membawa orang untuk memeriksanya. Lin Hai mengutus seseorang untuk memberitahu kita agar membawa baju besi kita, dan langsung menguji kekuatan anak panah penembus baju besi di tempat. Lin Tiangui sangat terkejut dan berkata dengan cepat, kalau begitu cepat bersiap. Suruh seseorang menyiapkan kereta kuda dan bawa baju besi terbaik kita, dan juga, beritahu sang putri untuk pergi bersama. Ruoxue telah memberitahuku beberapa kali bahwa aku harus membawanya ketika aku pergi ke desa Beishan. Lin Ruoxue sedang bermain sitar dengan Xiao Cui di taman. Setelah mendengar laporan pelayannya, dia bahkan tidak sempat untuk menyimpan sitarnya. Dia langsung berdiri. Xiao Cui, ayo cepat berangkat. Jangan khawatir, Nona. Tuan pasti akan menunggu kita. Xiao Cui tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia belum pernah melihat nona mudanya ini panik seperti ini. Sebelumnya, kamu tidak mengerti. Masalah ini sangat penting bagi ayah. Ayah pasti tidak akan menunggu kita. Kita harus pergi secepatnya. Mereka berdua berlari ke pintu dan melihat kereta kuda sudah siap. Saat ini, Lin Tiangui sudah naik kereta. Dia melambaikan tangan kepada Lin Ruoxue dan mendesaknya. Cepat masuk ke kereta. Lin Ruoxue sangat kelelahan. Dia kehabisan napas saat naik ke kereta. Dia menatap Lin Tiangui dengan tatapan dingin. Ayah, kenapa ayah begitu tega? Jika saya tidak segera datang ke sini setelah menerima kabar tersebut, ayah pasti sudah meninggalkanku di rumah. Apa yang kamu khawatirkan jika tidak sempat mengejar kereta ini? Lagi pula kita memiliki lebih dari 1 kereta kuda, kamu masih bisa naik kereta kuda lain. Lin Ruoxue mengeluh kepada Xiao Cui, apakah kamu mendengar itu? Jika kita terlambat selangkah, kita benar-benar akan ditinggalkan. Xiao Cui menutup mulutnya dan tertawa. Dia tidak berani berkata apa-apa, dia sangat paham dengan identitas dirinya. Lin Tiangui berkata dengan penuh semangat, Lin Hai ini benar-benar memberi saya banyak kejutan. Dia memiliki bakat yang luar biasa, dan kita harus bisa membujuk dia untuk mengabdi di pemerintah. Sayang sekali dia sudah menikah, kalau tidak, aku sangat ingin menjadikannya sebagai menantuku. Lin Ruoxue terkejut dan sangat bahagia, tapi dia sangat malu untuk menunjukkannya secara langsung. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Hahaha, aku hanya mengutarakan pikiranku. Bakat seperti itu sudah lama tidak muncul di Daxia,
dia sangat cerdas dan berbakat, pasti tidak akan ada masalah untuk lulus dari ujian kekaisaran. Lin Tiangyue berkata sambil tertawa lebar, namun, Lin Ruoxue punya rencananya sendiri, karena dia sudah melontarkan lelucon seperti itu berarti ayah sudah memikirkan masalah ini. Lin Ruoxue berpikir dalam hatinya ketika Lin Hai sudah mendapatkan gelarnya, dia akan melamarnya, dan akan diterima. Tapi dia adalah putri seorang raja, yang sangat terkenal di Daxia, tidak mungkin dia bisa menjadi selir orang lain. Satu-satunya hal yang dapat dia pertimbangkan adalah menyuruh Qiaoer menjadi selirnya sementara dia akan sebagai istri pertama. Tapi dia tidak tahu apakah Lin Hai akan menyetujuinya, karena Lin Hai akan mengecewakan Qiaoer jika menikahi Lin Ruoxue. Lin Ruoxue merasa sedih, ia berharap Lin Hai bisa menjadi pria sejati dan tidak mengkhianati istrinya demi menjilat yang berkuasa. Tapi dia juga tidak mungkin menjadi selir, psikologi yang kontradiktif ini membuatnya sangat menderita. Bersambung